warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, kembali berjumpa dengan Bapak di pelajaran PAI. Setelah minggu kemarin kita sudah melaksanakan evaluasi ya, dua tema sekaligus. Tema apa saja yang sudah kita pelajari dan juga evaluasi, yaitu beriman kepada kitab Allah, dan yang kedua surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah ya, Anda sekalian sudah melaksanakan evaluasi dengan sangat baik. Bapak ucapkan selamat, barakallahu fikum. Dan juga sekarang kita memasuki tema yang baru, yaitu Al-Quran surat Al-Lahab. Di dalam surat Al-Lahab ini banyak sekali yang akan kita pelajari dan juga insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita dalam berkehidupan sehari-hari. Oke ya, kita mulai saja. Let's recite Ta'awuz and Basmalah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Yasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu ke dalam neraka. Wamro'atuhu hammalatal khatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar di neraka. Maksudnya kayu bakar adalah mengapa dia bisa seperti itu, karena istrinya adalah penyebar fitnah. Fi zidiha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Tali dari sabut itu seperti tali dari serawut kelapa yang berserat-serat. Nah, talinya seperti tali yang banyak lalu digabungkan menjadi satu. Contohnya seperti tali tambang plastik. Kalau kita lihat banyak sekali, kalau kita perhatikan terdiri dari beberapa lapisan. Nah, itu sabut. Shadaqallahul azim. Nah, Anda sekalian, untuk surat Al-Lahab tidak kita pelajari secara detail untuk pertemuan hari ini, karena pertemuan pertama kita hanya pengenalannya saja dulu. Apa saja yang akan dikenalkan? Nah, seperti biasa ya. Insya Allah Anda sekalian sudah hafal surat Al-Lahab beserta artinya dengan metode Al-Fat ya. Surat Al-Lahab artinya gejolak api. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Lahab adalah urutan ke-111. Tulisannya 111, dibacanya 111 di dalam mushaf Al-Quran. Surat Al-Lahab termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Patokan utama dari Makkiyah atau Madinah adalah sebelum Nabi Muhammad hijrah atau sesudah. Kalau sebelum Nabi Muhammad hijrah namanya Makkiyah. Kalau sesudah Nabi Muhammad hijrah itu masuknya Madaniyah. Jadi itu ya, patokan utamanya adalah apakah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Itu dia perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Di dalam juz 30 sendiri hampir semuanya adalah Makkiyah kecuali satu, yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat Madaniyah. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Juz 30 kebanyakan adalah Makkiyah, tapi ada satu surat yang Madaniyah, yaitu surat An-Nasr. Oke, kita kembali ke materi kita, yaitu surat Al-Lahab.
apa sih kandungan dari surat Al-Lahab itu secara singkatnya terlebih dahulu, karena ini masih pertemuan pertama. Jadi Bapak tidak langsung menjelaskan secara mendetail secara intinya, tapi Bapak hanya mengenalkan saja dulu surat Al-Lahab kandungannya apa saja. Nah, ini secara intinya. Dalam surat Al-Lahab tadi kita sudah baca artinya, menceritakan kisah Abu Lahab beserta istrinya yang akan masuk ke dalam neraka karena istrinya suka menyebarkan fitnah, sementara Abu Lahab sendiri sangat membenci dari Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad akan menyebarkan agama Islam, akan berdakwah, selalu dihalangi, dan juga hingga terakhir itu Nabi Muhammad SAW sangat merasa tidak nyaman sekali akan gangguan dari Abu Lahab. Nah, tapi Bapak tidak akan menjelaskan secara detailnya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita pertemuan yang akan datang akan perjelas lagi maksudnya dan juga nanti asbabun nuzulnya dari surat Al-Lahab ini, sehingga ceritanya akan semakin jelas mengapa surat Al-Lahab ini diturunkan dan juga apa sih hikmah yang dapat kita pelajari untuk hari ini. Oke, tentu saja ada ya. Surat Al-Lahab mengajarkan kita untuk tidak menyebarkan fitnah. Fitnah itu adalah yang belum tentu kebenarannya. Contoh, misalkan Bapak tidak pernah mengajarkan langsung tatap muka di sekolah pada Ananda sekalian, tetapi Ananda mengatakan, oh aku pernah belajar tatap muka, belajar di sekolah bersama Pak Guru selama 2 minggu. Nah, itu kan tidak pernah terjadi ya, tidak pernah terjadi, tapi disebarkan seperti itu namanya adalah fitnah. Dan yang kedua adalah menyayangi Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti Abu Lahab yang membenci dari Nabi Muhammad SAW, sehingga dari perbuatannya itu, yang pertama Abu Lahab dan istrinya tidak masuk Islam, yang kedua sangat membenci Nabi Muhammad SAW, maka dimasukkan ke dalam api neraka, api yang bergejolak. Nah, itu Al-Lahab. Lalu kita sebagai umatnya bagaimana? Kita yang pertama sudah alhamdulillah sudah masuk Islam, insya Allah nanti hingga akhir hayat pun kita masih dalam agama Islam, semuanya husnul khotimah dan membawa ayah bunda kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, menyayangi Nabi Muhammad itu dengan cara apa? Dengan cara bisa dalam yang pertama menyayangi dan membantu ayah bunda kita. Lalu yang kedua menyayangi dan membantu adik-adik kita, bisa. Yang ketiga, sedikit demi sedikit mempelajari apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, jika sudah mempelajarinya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sudah banyak belajar ya tentang sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya kalau makan duduk, lalu tidak marah-marah, menyayangi ayah bunda, mengucapkan salam, lalu yang paling utama adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Baik, Ananda sekalian, cukup banyak sekali ya yang Bapak simpulkan dan juga cara menjelaskannya. Insya Allah nanti di pertemuan kedepannya insya Allah kita akan mempelajari lebih banyak dan apa yang akan bisa kita dapatkan dari surat Al-Lahab ini untuk bagi kita ke depannya. Baik, anak-anak sekalian, bila ada yang ingin ditanyakan silakan hubungi Bapak. Bila ada kesalahan Bapak ucapkan mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan selalu. Protokol kesehatan harus kita terapkan agar insya Allah nanti kita bisa belajar tetap buka kembali ya. Dan juga jangan lupa Anda sekalian untuk sholat fardunya dikerjakan, lalu memperbanyak membaca Al-Quran, Iqra boleh, dan juga
tilawati yang penting sekali untuk kita. Bisa itu setelah subuh, bisa itu pas pelajaran tilawati boleh, bisa itu sore hari, dan juga setelah maghrib. Bisa sendiri-sendiri dan juga dibantu oleh ayah dan bundanya. Baik, itu saja ananda sekalian. Billahi taufiq wal hidayah.